Dengan kuat kuasa firman-Mu ya Bapa, kami selalu menantikan Engkau adalah kekuatan kami, sumber segala berkat dan anugerah dan kuasa yang memampukan kami untuk meraih dan sampai pada seluruh pengharapan yang sepenuhnya yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan yang istimewa pada hari ini di Jemaat GBP Bethlehem ini Tuhan, bersama dengan Bapak Gembala dan seluruh para pengerja dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus di tempat ini. Kami bersorak-sorai memuji Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami semua yang selalu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, menyambut kebenaran firman-Mu yang akan terus meneguhkan hati dan pikiran kami, supaya kami terus siap menghadapi segala persoalan apapun dalam kehidupan ini dengan mengandalkan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kami percaya adalah orang-orang yang telah dianugerahi dengan kemenangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Gembala dan juga Ibu dan semua para pengerja di GBP Bethlehem ini. Sudah lumayan lama saya tidak hadir di sini secara fisik, tapi selalu hadir di dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena kita sudah satu di dalam Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita akan selalu bersama-sama karena iman kita satu, yaitu percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita yang kuat dan tidak akan bisa apapun dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sedikit saya sudah diperkenalkan. Saya Pendeta Charles Mamora. Saya sahabat lama dari Asosiasi Pendeta Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sebagai ketua di Jakarta Timur dan Bapak Pendeta Senufa, ya Bapak Pendeta Senufa saat ini sedang menjalani program studinya untuk mengambil doktoralnya. Sangat bangga ya Bapak Ibu Saudara ya, beliau adalah sebagai sekretaris di Asosiasi Pendeta Indonesia. Ya, itulah tidak ada mengenal umur untuk terus diperbaharui dan terus masuk pada panggilan Tuhan untuk lebih diperlengkapi lagi supaya jemaat Tuhan bisa lebih gemuk lagi, gitu ya Pak ya, lebih gemuk, lebih gemuk dalam berkat-berkat yang datang dari Tuhan, ya kan? Jadi terus dikasih makan makanan rohani supaya kuat. Seperti tadi disampaikan bahwa kita ini mempercayai Tuhan yang luar biasa, bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata saja, tapi memang ini adalah merupakan bukti nyata yang tidak bisa dibantah lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi nanti sesudah selesai ibadah ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol untuk bisa bercerita panjang lebar lagi ya, masih ada waktu nanti sedikit lagi. Sebelumnya saya akan mengasihi Tuhan. Amin. Bukan pengharapan yang lemah, bukan yang terombang-ambing Bapak Ibu Saudara. Kita tidak Tuhan tidak memasukkan kita kepada ranah berpikir bahwa beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah terombang-ambing. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara sudah lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dulu ya, ketika dia ada di bumi ini, ketika mereka di dalam perahu, ya kan, dalam perahu,
kemudian ada datang gelombang, ombak yang besar, ya, di tengah danau. Saudara, mereka walaupun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kurang menyadari, iya kan? Kurang menyadari bahwa bersama Yesus tidak perlu khawatir, kan begitu kan? Jadi kita sebenarnya sudah pada tahu kita bahwa kita tidak perlu khawatir kan? Tapi bagaimana supaya kesadaran kita itu makin mantap tentang fakta, kenyataan bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan yang kuat. Amin. Nah, kita buka dari Roma pasal 8. Nah, inilah bagian firman Tuhan yang akan menjadi berkat yang besar buat kita jemaat GBP Bethlehem pada hari ini melalui kehadiran kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Roma pasalnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang saya akan membacakan sampai ayat 39 supaya kita bisa melihat gambaran bagaimana keyakinan iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah satu di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bukan bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Kristus Yesus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau dari mana, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ibarat lebih daripada mutiara yang begitu berharga, Bapak Ibu Saudara, dan semakin digali semakin dalam, semakin kita masuk mengerti, semakin kita tenggelam di dalam kebenaran yang sangat luar biasa tentang pengharapan kita yang sangat kuat di saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah melewati masa yang sangat sulit dalam kehidupan, yaitu masa COVID-19, ya Pak Gembala, ya, dan itu juga yang memisahkan kita. Saya menjadi tidak hadir di sini, ya, biasanya ya hadir di sini sekali, paling tidak sekali sebulan, ya, tapi ya bertahun-tahun tidak bisa hadir di sini karena dipisahkan oleh COVID-19. Luar biasa dia, ya. Udah kemana dia sekarang? Kan nggak tahu, entah kemana dia, ya kan, nggak usah pikirin dia. Oke kan, kita memikirkan tentang Tuhan kita, tapi yang jelas adalah apa? Kita bersyukur bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah kandas. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah terang benderang dijelaskan tadi di situ, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apa? Bisa saja kita dipisahkan oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun keadaan kita, oleh ekonomi atau apa saja, oleh sakit, penyakit dan apa saja. Tapi saudaraku, kalau kita mengerti bahwa kita sudah ada di dalam kasih Allah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Sekalipun kita
Bapak Ibu Saudara, terkadang kurang menyadari penuh akan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa atas hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah lupa atas kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini bahwa pertama-tama yang harus kita pahami bagaimana tentang pengharapan kita yang bukan setengah-setengah, tapi selalu di depan, ya. Semakin di depan, semakin maju. Amin. Iya, semakin di depan, semakin maju dan semakin terdepan. Bagaimana kita memahaminya, Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bukan yang suatu imajinasi, bayang-bayang yang kita kreasi dengan cara berpikir kita sendiri, tidak. Ini ada dasar, ada fondasi, ada pernyataan, ada statement daripada Tuhan yang bisa kita pegang dan bisa kita percaya. Apa itu? Bapak Ibu Saudara, di ayat 31 dikatakan, kenapa harus berbicara Allah di pihak kita? Tadi saya sudah ini, kita berhadapan dengan kenyataan di mana dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tinggal bukan di dalam alam yang baik-baik saja. Betul Bapak Ibu Saudara? Coba lihat air yang segar lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana sekarang kekeringan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Belum lagi di Jakarta ada apa sekarang? Di Jakarta ini ya asap. Habis dari COVID pakai masker, udah bebas, merdeka, buka masker. Membuktikan bahwa Allah kita buka adalah apa? Handphone. Amin. Apa bisa? Ya, bukan Alkitab yang kita buka setiap pagi membuktikan bahwa Allah di pihak kita, tapi handphone, ya kan? Ya. Nah, jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita berarti kita harus lebih memprioritaskan mendengarkan apa yang Dia mau. Amin saudaraku, ya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Apalagi di sini saya lihat banyak anak-anak muda. Ya kan? Bagaimana sekarang? Anak-anak muda sekarang tidak bisa, ya, lepas dari boleh tidak ada makanan, tapi jangan sampai tidak ada kuota. Benar gak? Itu ada di luar sana. Saudara, nah apa yang mau kita katakan jika Allah di pihak kita, saudara-saudaraku? Yang harus kita sadari adalah dikatakan, kalau di kitab Ibrani dikatakan pengharapan itu adalah